Shalom adik-adik, selamat Natal buat kita semua. Hari ini kita bersuka cita karena kita bersama-sama merayakan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Dan hari ini Tante Rina tidak sendiri, Tante Rina ditemani oleh 3 kakak-kakak kita yang cantik. Ada Kakak Sela, ada Kak Tessa, dan ada Kak Cia. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kak Sela akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua cinta pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau berkati kami, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama bersorak-sorai mengagungkan Tuhan kita yang sudah lahir untuk kita, yang sudah lahir untuk menebus semua dosa-dosa kita. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorak bersama-sama. Kita katakan, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di para jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di para jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Waktu kau gembala, Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. hai siarkan di gunung, di bukit dan di marajua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian para surga, gembira mendengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di marajua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Adik-adik, Yesus datang ke dunia karena Yesus mengasihi kakak dan mengasihi adik-adik semuanya. Ya, kasih itu adalah mengasihi sesama dan mengasihi semua orang yang di sekeliling kita. Oleh karena itu, kita ngangkat pujian, Yesus mengasihiku, dia datang ke dunia. Yesus mengasihiku, dia datang ke dunia untuk selamatkanku dari hukuman dosa. Selamat datang Yesusku, aku pun mengasihimu. Selamat datang Yesusku, bersambut kedatanganmu. Kasih, kasih, kasih Yesus Kristus
Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, hosana bagi Raja, sambut Dia dengan hati yang gembira. Gloria in excelsis Deo, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Gloria in excelsis Deo, damai sejahtera untuk kita semua. Yeah, kesukaan bagi dunia dengar kabar sukacita. Telah lahir ke dunia juru selamat manusia, menebus kita semua dari segala dosa-dosa. Sang anak Allah yang kudus telah turun dari surga. Kita sorga bergema lahir Raja mulia. Kabar sukacita bagi segala bangsa. Glory, glory, haleluya. Mari semua sambut dengan penuh sukacita. Cita, cita. Damai sejahtera turun ke dalam dunia. Telah lahir Sang Raja mulia. Bersorak-sorak sambut kedatangannya, Sang Mesias juru selamat manusia. Bintang-bintang di langit pun mengkilap terang. Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, hosana bagi Raja, sambut Dia
memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap berdoa kita mau menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh tundukkan kepala sambil menaikkan pujian ini. Kita bersyukur bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, yang selalu peduli dengan kehidupan kita, yang selalu menjagai kehidupan kita. Bahkan Dia rela datang ke dunia menjadi manusia karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita naikkan penyembahan kita ini kepada Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan
Halo, apa kabar adik-adik semua? Pasti adik-adik hari ini sangat bersuka cita sekali. Selamat Natal ya buat kita semua. Adik-adik pasti senang ya bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga, teman-teman dan semua orang yang adik-adik kasihi. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Mari lipatkan tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau menjaga dan melindungi kami begitu baik, begitu rupa sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini dengan tanpa kekurangan satu apapun. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sore ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkatilah hati kami supaya kami semua siap mendengarnya. Dan juga Tuhan tolonglah supaya kami juga sanggup melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini tentang share your love, membagikan kasih kalian kepada siapapun. Adik-adik, suatu kali tante sedang berada di ruang tunggu dan ada beberapa orang di samping tante itu sedang membaca sebuah berita di HP mereka. Lalu mereka nyeletuk ya, ada ibu-ibu yang nyeletuk begini. Waduh, luar biasa orang ini. Dia sudah membunuh anaknya, kemudian dia bebas begitu saja. Harusnya tidak boleh seperti itu. Orang yang sudah membunuh itu harus dihukum seberat-beratnya. Bila perlu dia dihukum mati. Wah, tante yang sedang duduk di sebelah mereka, tante juga memperhatikan, mendengar. Mereka membaca berita bahwa ada seorang ibu yang membunuh anaknya dan mereka ingin supaya ibu ini dihukum seberat-beratnya. Nah adik-adik, apakah seperti itukah sikapnya anak Tuhan? Bagaimana kalau kejadian itu terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mengampuni atau kita mau menghukum mereka seberat-beratnya? Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian ada berita ibu ini dia bersaksi bahwa dia pernah mengutuk orang, dia pernah menghakimi orang, dia pernah menghukum orang ya dengan perkataan-perkataan yang menghakimi, menghukum seperti itu. Dia tidak ingin orang yang jahat bebas, dia ingin supaya orang yang berbuat jahat itu harus dihukum seberat-beratnya. Tetapi kemudian di suatu hari dia bersaksi di gerejanya, dia berkata bahwa dulu saya belum mengenal Tuhan, saya melakukan itu. Tetapi sekarang setelah saya mengenal kasih Tuhan, saya justru pergi ke penjara-penjara dan saya memberitakan kasih Yesus kepada orang-orang yang dulunya melakukan kejahatan, mereka tidak mengenal Tuhan. Akhirnya ibu ini bercerita tentang kasih Tuhan kepada mereka, kepada orang-orang yang dipenjara, dan banyak orang yang dipenjara itu menangis. Mereka memberikan hati mereka, hidup mereka kepada Tuhan, mereka bertobat, mereka berdoa bersama, dan setelah mereka keluar dari penjara, mereka bersaksi juga, orang-orang yang ada di penjara ini, mereka bersaksi bahwa dulu saya menyakiti ibu saya, dulu saya menyakiti saudara saya, dulu saya menyakiti istri saya, menyakiti suami saya. Mereka pergi, mereka mendapati orang-orang yang mereka sakiti itu dan mereka minta maaf. Dan adik-adik yang hebatnya, mereka yang telah berbuat kasih ini, mereka yang telah mengampuni, ya, yang telah mengasihi kembali orang-orang yang pernah mereka sakiti, mereka bersaksi di gereja-gereja mereka, mereka bersaksi di tengah-tengah persekutuan mereka, mereka bersaksi kepada tetangga-tetangga mereka bahwa saya tidak seperti dulu lagi, bahwa saya telah berubah dan saya membagikan kasih Yesus itu, menceritakan tentang kasih Yesus yang sudah mengubah kehidupan dia.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita yang sangat luar biasa sekali ya. Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, mungkin juga kata-kata kita, perkataan kita yang menghukum orang, yang menghakimi orang. Tetapi adik-adik, tante percaya bahwa ketika kita mengenal kasih Yesus, pasti kata-kata kita juga berubah dan kita membagikan kasih itu kepada semua orang. Adik-adik, Tuhan Yesus itu Dia menjadikan langit dan bumi dan semua seisi dunia ini termasuk tante dan juga adik-adik. Dia menciptakan dengan kasih, menciptakan dengan firman yang luar biasa sehingga kita ini semua jadi terbentuk, tercipta dengan begitu indah. Adik-adik kalau baca firman Tuhan di Kejadian, Tuhan ketika menciptakan adik-adik, ya menciptakan manusia, itu segambar dan serupa dengan Allah. Maka kita semua ini adalah orang-orang yang sangat sekali berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, yang membuat hati Yesus itu sangat sedih, yang membuat hati Allah itu sangat sedih, adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sangat sedih. Aduh, ciptaanku yang begitu sempurna, mereka telah mengecewakan aku. Ciptaanku yang begitu segambar dan serupa dengan aku, mereka telah melakukan dosa. Adik-adik, di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, kalau adik-adik sedang di dekat Alkitab, coba cepat-cepat baca apa yang tercatat di situ. Ayo, benar. Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan apa? Upah dosa ialah maut, adik-adik. Semua orang yang tidak mencintai Tuhan, mereka yang menyakiti hati Tuhan, orang-orang yang melakukan dosa harus dihukum. Firman Tuhan berkata, upahnya dosa adalah maut, harus dihukum, harus masuk ke dalam hukuman yang berat, yaitu di dalam neraka. Tetapi adik-adik, semua orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu, Tuhan tidak mau menghukum mereka. Luar biasanya adik-adik, Tuhan tidak mau menghukum mereka, termasuk saya dan juga adik-adik. Tuhan tidak mau menghukum kita. Oleh karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, coba kita baca bersama-sama ya. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nah, kayaknya nih ya, firman Tuhan ini tidak perlu lagi adik-adik membuka Alkitab. Karena tante percaya setiap adik-adik sudah menghafalnya di luar kepala. Karena firman Tuhan ini sering kali kita ucapkan berulang-ulang dimanapun ya. Terus di hari Natal kita ucapkan firman Tuhan ini. Jadi adik-adik, sama-sama adik-adik di rumah bersama dengan tante di sini, kita ucapkan bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak ada apa adik-adik yang kuat, tidak binasa, betul ya, supaya semua orang yang tadi itu tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, bukan karena mau sesuatu yang lain, bukan karena ada maksud-maksud yang lain yang terselubung, tetapi oleh karena kasihnya Tuhan itu kepada saya dan juga kepada adik-adik, sehingga Tuhan itu dikatakan di firman Tuhan itu mengaruniakan.
Kata mengaruniakan itu kan memberikan ya, menghadiahkan kepada kita anaknya yang tunggal adik-adik. Nah, bicara tentang tunggal nih adik-adik. Kalau adik-adik punya barang satu yang paling berharga dan kemudian temanmu yang lain minta, yuk bagi dong, minta dong barangmu yang satu itu. Tante percaya pasti kalian akan bergumul untuk memberikan satu benda yang kalian sayangi itu. Karena apa? Karena kalian sangat sayang, kalian tidak ingin melepaskannya. Tetapi tidak begitu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan anaknya yang paling dia kasihi. Dia memberikan anaknya yang paling dia cintai. Yang cuman satu-satunya. Tetapi dia rela memberikan anaknya. Dan yang hebatnya adik-adik, diberikan untuk menderita bagi kita semua. Untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Bagi kita semua adik-adik. Wow, kita tepuk tangan dulu nih buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kalau begitunya besar cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita, begitu kasihnya Tuhan memberikan yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupannya bagi kita. Apa yang mau adik-adik berikan kepada Tuhan? Tentunya hati kalian kita mau berikan ya. Tante, adik-adik, ayo kita berikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang tidak boleh adik-adik lupa, kita juga harus menunjukkan kasih kita itu kepada semua orang. Share your love, membagikan kasih yang kita sudah dapat dari Tuhan kepada orang lain. Supaya apa adik-adik? Di dalam Matius dikatakan bahwa kalau terang Tuhan ada di dalam kita, orang melihat terang itu, mereka akan memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan kita. Benar, bukan memuliakan siapa-siapa, bukan memuliakan bapak mama kita, tetapi mereka akan memuliakan Tuhan kita. Benar adik-adik. Nah, bagaimana caranya kita membagikan kasih kita? Sederhana adik-adik. Ya, membagikan kasih itu tidak perlu membagikan kasih, aduh tante saya susah, aduh saya susah gitu ya. Tidak adik-adik, tetapi di dalam hal-hal yang kecil kalian dapat membagikan kasih kalian kepada teman-teman kalian. Ketika temanmu sedang susah, kamu bisa datang dan kamu bisa menghibur dia. Ketika mungkin teman-teman kamu sedang sedih, kamu bisa datang merangkul dia dan menghibur dia. Mungkin juga temanmu sedang berada dalam kekurangan. Apa yang kamu bisa bantu? Kamu bisa bantu dia. Bagikan kasihmu kepada dia. Atau juga adik-adik, apa yang kamu punya, kamu bisa bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan, yang orang yang perlu. Seperti itu adik-adik. Banyak sekali ya, banyak sekali cara-cara kita dalam kita membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Terlebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya adik-adik, mari adik-adik tunjukkanlah kasih Yesus. Yang terlebih adalah apa? Ingat cerita tante yang di awal tadi. Ketika orang-orang tidak mengenal Tuhan, mereka membuat kejahatan, mereka membuat kesalahan. Tapi setelah mereka dengar berita firman Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan dan mereka keluar dari rumah mereka dan mereka bercerita kepada orang-orang bahwa kasih Yesus itu luar biasa. Mereka bersedia mengampuni, mereka bersedia untuk menerima kembali. Itu juga sama dengan share your love kepada dunia ini. Ya adik-adik, tante percaya bahwa adik-adik sanggup untuk melakukannya. Mari di hari Natal ini kita rayakan, kita sambut kedatangan Yesus ya. Yesus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kita juga mau membagikan kasih Yesus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin adik-adik. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini.
Bapa di sorga, terima kasih karena kasih Tuhan luar biasa. Tuhan mengasihi kami, Tuhan menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan. Dan kami ingin Bapa supaya kasih yang sudah kami terima itu, kami dapat membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Bapa, supaya kami bisa bercerita tentang kasih Yesus yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus telah menyucikan kakak dan adik-adik semuanya. Yesus telah menyelamatkan kakak dan adik-adik semuanya. Hanya di dalam Tuhan kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita angkat satu pujian. Yesus, oleh darahmu Engkau telah menyucikan diriku. Yesus, oleh darahmu Engkau telah menyucikan diriku. Hanya tinggal di dalammu ku taat kepada kebenaran. Yesus, oleh darahmu Engkau telah menyucikan diriku. Hanya tinggal di dalammu ku taat kepada kebenaran. Sehingga aku dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Yo saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Yo saling mengasihi dengan kasih Yesus, kasihi semua. Yesus, oleh darahmu Engkau telah menyucikan diriku. Hanya tinggal di dalammu ku taat kepada kebenaranmu. Sehingga aku dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Yo saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Yo saling mengasihi dengan kasih Yesus, ku kasihi semua. Yo saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Yo saling mengasihi dengan kasih Yesus, kasihi semua. Oke adik-adik, puji Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, kita sudah bersuka cita merayakan kelahiran Yesus pada hari ini bersama dengan semua teman-teman kita yang ada di berbagai tempat. Pasti semua kita senang, oke? Ya, nah sore ini kita akan mengakhiri persekutuan kita akan berdoa, mari semua tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sungguh bersuka cita dan kami belajar tentang kasih Tuhan yang harus kami sampaikan, kami bagikan kepada siapapun juga. Maka tolonglah supaya kami semua anak-anak-Mu
dimanapun kami berada, supaya kami boleh memberikan kasih Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan kepada semua teman-teman kami, kepada semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami menjadi berkat bagi siapapun, supaya kasih Tuhan yang besar itu dapat dialami, diterima, dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih buat acara kami hari ini, puji-pujian, penyembahan, tarian, dan banyak lagi yang sudah kami boleh nikmati, kami boleh lakukan, kami boleh ikuti bersama. Biarlah Tuhan Engkau sungguh-sungguh disenangkan dan semua kami di tempat masing-masing diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan dan berkati semua anak-anak kami, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada dalam keadaan dan secara khusus yang saat ini sedang merayakan Natal di berbagai tempat. Dan kami akan mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Tolong supaya kami tetap menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang manis dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk semua om, tante yang sudah ikut bersama dengan kakak-kakak hari ini, yang belajar bersama, yang bernyanyi bersama, yang menari bersama bagi Tuhan. Memberkati mereka Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan menjalani kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik, kita akan memulai ibadah Jumat ceria kita seperti biasa ini di tahun depan. Di bulan Januari minggu yang ketiga ya. Nanti akan diberikan informasi kepada adik-adik di channel YouTube-nya YPHS ini. Biarlah semua kita boleh bersuka cita bersama memasuki tahun yang baru. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dah. Kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.